Selamat pagi Pak Hen. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak Hen? Alhamdulillah baik. Baiklah Pak Hen ya. Pertemuan kita hari ini Pak Hen akan melakukan observasi di kelas Pak Hen ya. Kira-kira Pak Hen mata pelajaran apa yang ingin saya lihat di observasi Pak Hen nanti? Yang ingin dilihat mata pelajaran matematika lanjut. Oh, matematika Pak Hen ya. Ya. Kemudian Pak Hen di kelas berapa Pak Hen nanti akan melakukan observasi? Di kelas 11A. Di kelas 11A ya. Pada saat observasi nanti Pak Hen ya, di mata pelajaran matematika tersebut, tujuan pembelajaran Pak Hen di mata pelajaran itu nanti apa Pak Hen? Tujuan pelajarannya yang pertama, peserta didik dapat memecahkan masalah mengenai penjumlahan dan perkalian bilangan kompleks. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan konjugat dan modulus bilangan kompleks. Oh begitu Pak ya. Itu tujuan pembelajarannya Pak ya. Ya. Di sini nanti pada saat observasi Pak Hen ya, di area pengembangan yang hendak ingin Bapak Hen capai itu di bagian mana nanti untuk saya perhatikan di saat observasi dengan Pak Hen? Saya ingin dilihat oleh Bapak di bagian penguasaan kelas atau kondisi kelas. Oh berarti Bapak Hen pengen dilihat di bagian seberapa jauh Bapak Hen menguasai kelas gitu ya Pak, mengkondisikan kelasnya. Nah, dalam kegiatan observasi itu nanti Pak Hen bisa mencapai pengembangan yang ingin Pak Hen capai tadi. Kira-kira strategi apa yang Bapak rencanakan ke depannya pada saat observasi nanti? Saya dengan menggunakan strategi saya dengan menggunakan laptop, proyektor, medianya ya? Medianya dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Oh ya, terus? Serta mengajak siswa untuk berdiskusi. Oh ya, terus? Siswa berkolaborasi dan berdiferensiasi. Oh baik Pak ini. Berarti dengan menggunakan strategi baik dengan menggunakan alat dan media di proses pembelajaran Pak Hen ke depan gitu Pak ya? Iya Pak. Oke, baik kira-kira Pak Hen kapan kita mulai observasi? Di jam terakhir ini kebetulan saya di kelas 11A mata pelajaran matematika lanjut Pak. Oh baik Pak Hen ya. Jadi seperti itu Pak Hen. Ya. Baik Pak Hen, kalau seperti itu saya tunggu nanti di kelas bersama dengan Pak Hen kita lakukan observasi di kelas ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Hen. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua Pak. Alhamdulillah kalau hadir semua berarti kita melaksanakan pembelajaran akan semangat terus nih, terutama untuk mata pelajaran matematika lanjut. Sebelum kita mulai ke pembelajarannya, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya Pak. Siap? Siap. Siap? Siap. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk tangan 5 kali. Tepuk tangan 5 kali sekali lagi. Ya bagus sekali lah, terima kasih. Materi kita pada hari ini adalah mengenai operasi penjumlahan dan perkalian bilangan kompleks dan konjugat modulus bilangan kompleks. Sebelum ke materi kita hari ini, Pak akan mengulas sedikit materi minggu yang lalu, akan menanyakan
dengan kalian, siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari bilangan kompleks? Tunjuk tangan. Ya, Pak. Ya, silakan Dipa. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari atas bilangan real dan bagian tidak real atau bilangan imajiner. Ya, bagus sekali. Bilangan kompleks itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bukan real atau imajiner. Ya, tepuk tangan untuk Dipa. Selanjutnya, siapa yang masih ingat kembali contoh dari bilangan real itu sendiri? Ya, silakan. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Ika. Contoh bilangan real adalah 3/4, 0, 1/2, akar 2. Ya, bagus. Bagus yang disebutkan oleh Pika tadi, 3/4, 0, 1/2, akar 2, dan lain-lain. Bisa juga dengan 3/5 bisa ya. Ya, Pak. Ke berikutnya, contoh dari bilangan imajiner. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Contoh Pak. dari bilangan imajiner. Ya, silakan. Contoh bilangan imajiner adalah akar min 3, akar min 4, dan akar min 2. Ya, bagus sekali. Itu materi yang minggu yang lalu. Berarti kalian sudah paham semua, alhamdulillah. Jadi untuk materi hari ini, itu yang pertama tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengoperasikan penjumlahan dan perkalian bilangan kompleks. Itu yang pertama. Sudah itu yang kedua, dapat menentukan konjugat dan modulus bilangan kompleks yang akan kita pelajari ini hari ini ya. Ya, Pak. Yang selanjutnya, sebelum ke materi kita, Pak akan bertanya kembali, siapa anak Pak kelas 11A ini yang masih ingat apa itu unsur-unsur dari bilangan kompleks? Saya, Pak. Ya, boleh Adit, silakan. Bilangan real dan bilangan imajiner. Ya, benar sekali. Pertama, berarti unsur-unsur itu yang tercantum di dalam bilangan kompleks itu ada dua. Yang pertama, bilangan real. Yang kedua, bilangan imajiner. Itu ya. Ya, Pak. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai operasi penjumlahan dan perkalian bilangan kompleks dan konjugat modulus bilangan kompleks. Tetapi sebelumnya Pak akan menampilkan gambar terlebih dahulu. Ya, Pak. Lihat layarnya nanti ya. Ya. Silakan kalian perhatikan di depan layar. Di depan layar ini kalian perhatikan sepintas apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang ada di depan. Sekilas bayangan anak-anak kelas 11A itu apa? Gambar apa ini? Mengenai apa yang akan sinkron dengan materi kita hari ini? Nilai saham. Ya, bagus sekali ya. Nilai saham berarti apa? Di dalam penampilan layar ini saham ini bisa termasuk di materi kita di operasi bilangan kompleks beserta konjugat modulus bilangan kompleks. Mengerti nak? Jadi terbenak di kalian itu pikiran kalian berarti kata Pak Hen ini saham ini bisa karena apa? Saham ini itu ada
tahapnya, naik turunnya, ada mengalami peningkatan, ada mengalami penurunan. Seperti kita materi kita ini, ada yang plus, ada yang min. Jadi sinkron. Jadi bisa kita terapkan. Mengerti ya? Materi kita mengenai penjumlahan dan perkalian bilangan kompleks. Yang pertama itu adalah penjumlahan bilangan kompleks. Z1 dan Z2 adalah bilangan kompleks. Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I. Nah, perlu kalian ingat ya, I ini adalah imajiner. I adalah imajiner. Y1 plus Y2. Sehingga cara mendapatkan untuk hasil penjumlahan, ini rumusnya X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Yang kedua adalah perkalian bilangan kompleks C. C itu adalah kompleks dan Z1 adalah bilangan kompleks. Ini rumusnya C Z1 sama dengan X1 ditambah I C Y1 sama dengan X1 Y1. Perhatikan dengan seksama, ada catatan kecil, catatan penting. Ini konsepnya adalah jika nanti yang ditanyakan itu adalah I kodrat atau perkaliannya itu I kodrat, maka sama dengan min 1. Jika ada nanti perkaliannya I kali I, hasilnya adalah I kodrat. Nah, maka hasil dari I kodrat itu adalah min 1. Ngerti nggak? Ngerti. Selanjutnya I sama dengan akar min 1. Jadi setiap ada di perkalian itu I, itu berarti diganti dengan apa? Akar min 1. Akar min 1. Ngerti semuanya? Ngerti. Selanjutnya kita ke konjugat modulus bilangan kompleks. Yang pertama, konjugat bilangan kompleks. Ini rumusnya, bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y mempunyai sekawan, yakni Z sama dengan X min Y. Berarti seperti ini. Nah, secara logika kita itu berarti ini ada yang positif, ada yang negatif. Berarti kalau seandainya itu soalnya positif, berarti otomatis jawabannya apa? Negatif. Kalau jawabannya itu negatif, berarti apa? Lawannya positif. Lawannya positif. Mengerti? Kita lanjutkan. Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan. Yaitu yang kedua adalah modulus bilangan kompleks. Modulus bilangan kompleks itu Z sama dengan X ditambah Y. Sehingga rumusnya adalah Z sama dengan R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Batas ini kiranya mengerti, Nat? Kalau sudah mengerti, lihat konsepnya, lihat konsepnya berarti Pak akan memberikan diskusi, memberikan diskusi. Sudah ada kan kelompoknya masing-masing kan? Sudah ada masing-masing. Pak akan membagikan LKPD-nya. Silakan anak-anak Pak 11A
bergabunglah dengan kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah belum? Kalau sudah, maka kita mulai diskusinya hari ini. Pak akan membagikan LKPD-nya. Di sini nanti di LKPD-nya ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Jawablah dengan sebenar-benarnya, seyakin-yakinnya. Kerjasama antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 sangat dibutuhkan. Ini Pak akan membagikan LKPD-nya. Perhatikan LKPD yang sudah Pak berikan. Itu ada pertanyaan tentang penjumlahan, perkalian, bilangan kompleks, konjugan, modulus, bilangan kompleks. Silakan kalian kerjakan. Pak kasih waktu untuk satu kelompok itu masing-masing nantinya 10 menit. Ya Pak, silakan dikerjakan. Ya Pak, boleh, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya kelompok 3 mungkin? Kelompok 3, ya boleh. Ada yang bertanya? Ya boleh. Boleh. Ya Nadia Putri, ingin nanya kenapa nak? Ya, boleh? Langsung. Silakan dipresentasikan hasil dari diskusinya kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, di sini Pak akan memberikan secara acak kelompok mana saja yang akan tampil terlebih dahulu. Kelompok berapa yang ingin tampil terlebih dahulu? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok berapa nak yang ingin maju? Kelompok 4 ya, silakan kelompok 4. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Perhatikan kelompok yang lain.
kalau kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya, yang lain perhatikan, dengarkan terlebih dahulu. Nanti kalau seandainya ada yang ditanyakan, boleh tanyakan dengan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Fikal Zaki dan teman-teman saya Nanda, Indah, Ika, dan Bunga. Kami akan mempresentasikan tentang modulus bilangan kompleks. Oke, baiklah, di sini sudah ada soal jawaban yang akan dijelaskan oleh Bunga dan Ika. Soal nomor 1 akan dijelaskan oleh Bunga. Soalnya adalah tentukan modulus setiap bilangan kompleks. Yaitu nomor 1, ZI sama dengan Z1 sama dengan 2 plus I. Jawabannya adalah Z1 sama dengan 2 plus I, X sama dengan 2, Y sama dengan 1, Z sama dengan N sama dengan akar X kuadrat plus Y2, Y kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat plus I kuadrat 1 kuadrat sama dengan akar 4 plus 1 sama dengan akar 5. Baiklah, kalau bisa dipahami. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Ika Nisa. Soalnya tentukan modulus setiap bilangan kompleks. Nomor 2 soalnya Z2 sama dengan 2. Z2 sama dengan 2. Nilai X-nya sama dengan 2, nilai Y-nya sama dengan 0 karena tidak ada di sini. Z sama dengan R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Z sama dengan 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 4 dan kita bisa sederhanakan lagi hasilnya menjadi 2. Baiklah, bisa dipahami. Baiklah, dari kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Silakan, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, silakan. Kelompok 4. Silakan. Ya, silakan. Tanyakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nalazir Aka dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Tolong dijelaskan lagi kenapa dari akar 4 menjadi 2. Ya, silakan kelompok 4 dijelaskan. Terima kasih pertanyaannya. Berikan kami waktu sedikit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Silakan dari kelompok 4 jelaskan dengan kawannya kenapa itu hasilnya 2. Jawabannya 2. Sudah? Silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Ika. Pertanyaannya dari mana dapatnya 2? Dapatnya 2 dari sederhanaan akar 4. Apa bisa Pak dipahami? Ya. Kami membuka satu pertanyaan lagi. Silakan. Yang ingin bertanya lagi boleh? Ada tidak? Untuk kelompok 4 yang sudah mendiskusikan hasilnya. Ada tidak? Ada tidak? Untuk soal nomor 1 itu hasilnya akar 5. Ada yang ditanyakan boleh? Saya Pak, Ya, silakan ada boleh? dari mana dapatnya akar 5? Ya, silakan. Dengan kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari kelompok hijau. Ya. Silakan, kenapa itu kata kelompok 1 hasilnya akar 5? Dari mana dapatnya?
kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Ika. Dapat dari pertanyaannya kenapa hasilnya akar 5. Dapatnya akar 5 dari akar 4 ditambah 1 hasilnya akar 5. Kenapa tidak bisa disederhanakan? Karena akar 5 tidak bisa disederhanakan. Ya, bagus sekali. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus untuk kelompok 4. Ya, bagus sekali untuk kelompok 4 nih yang sudah mempresentasikan diskusinya. Kelompok 1, 2, 3, 4 perhatikan kembali yang dituliskan oleh kawannya mengenai modulus bilangan kompleks. Ini yang pertama, Z1 sama dengan 2 plus I. Yang kedua, Z2 sama dengan 2. Z1 sama dengan 2 plus I. Langkah yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu berapa nilai X-nya. Nilai X-nya sama dengan 2. Nilai Y sama dengan 1. Kenapa Pak Hen itu nilai Y-nya itu 1? Karena tanpa kita sadari nilai I itu adalah 1. Tapi tidak kita tulis 1I. Jadi nilai I itu adalah 1. Sehingga Z sama dengan R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 2 pangkat 2. Artinya perkalian berulang 2 kali 2 4 ditambah 1 sama dengan 4 tambah 1 berapa? 5. Berarti jawabannya akar 5. Benar sekali apa yang ditanyakan dengan kawan kamu tadi. Kenapa itu hasilnya akar 5? Karena akar 5 itu tidak bisa lagi disederhanakan. Selanjutnya, untuk yang kedua, Z2 sama dengan 2. Nilai X-nya 2. Sedangkan nilai Y-nya apa? 0. Karena tidak ada. Sehingga Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Z sama dengan akar 2 pangkat 2 berapa nak? 4 tambah 0 akar 4 2. Sekali untuk kelompok 4. Tandanya sudah selesai, kamu sudah paham, Pak akan memberikan LKPD asesmen untuk kamu jawab. Kalian kerjakan, soalnya ada 4. Jawab dengan teliti-teliti, jawab dengan benar. Jawabannya sudah. Sekarang akan Pak tanya dulu, berapa yang mendapat nilai 100? Tunjuk tangan. Ya bagus. Berapa yang mendapatkan nilai 90? Ya bagus. Berapa dapat nilai 80? Ya bagus nih. Berarti pembelajaran kita pada hari ini apa? Berhasil. Nah sekarang dari materi yang kita sampaikan, materi pembelajaran hari ini, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan? Silakan, ya, silakan Nelson. Simpulannya yaitu 1. Kami mengetahui cara menentukan operasi bilangan kompleks serta
menerapkan operasi bilangan kompleks tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kami bisa menentukan konjugat dan modulus bilangan kompleks dan menerapkannya. Ya, bagus sekali nah. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya apa pesan dan kesan materi kita pembelajaran pada hari ini? Silakan cuci tangan. Siapa ingin menyampaikan pesan dan kesannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Haider Ali, boleh? Pesan dan kesan. Terima kasih untuk Bapak yang telah mengajarkan materi sulit menjadi mudah dipahami. Semoga Bapak tetap menerapkan cara pembelajaran ini pada siswa lainnya setelah. Ya, bagus sekali. Siapa lagi? Ya, silakan. Pelajaran hari ini menginspirasi, memberikan motivasi bahwa tidak ada soal yang terlalu sulit jika kita mau berusaha dan berlatih. Ya, bagus. Bagus, bagus. Ada lagi tidak? Ada? Ada lagi tidak? Ada? Tidak, ya? Ya. Jadi itulah berarti kalian semua kelas 11A itu sudah pandai mengikuti materi hari ini. Berarti sudah antusias, sudah senang dengan pembelajaran hari ini. Berarti 11A apa? Matematika? Matematika lanjut? Sebelum Pak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua tingkat pimpin doanya. Sudah belajar, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Nah, Pak akhiri materi pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Henry, kita sudah melakukan observasi di kelas, di mana Pak Henry sudah di kelas tadi. Refleksi Pak Henry sendiri dalam kegiatan proses belajar mengajar tadi, bagaimana pembelajaran kita tadi? Alhamdulillah dalam pembelajaran tadi sudah Ya. dapat melihat dari situasi dan kondisi peserta didik yang bekerja sama, berkolaborasi, diskusinya juga berjalan dengan lancar. Sudah itu di antara peserta didik yang lain itu ada timbal baliknya, Pak. Pertanyaan. Ya, Dalam proses pencapaian Pak Henry sendiri di tujuan pembelajarannya, bagaimana menurut Pak Henry? Apakah tujuan pembelajaran yang Pak Henry inginkan kemarin itu sudah tercapai belum menurut Pak Henry sendiri? Kalau menurut saya, tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah sudah tercapai, Pak. Ya, sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pembelajarannya sudah tercapai, Pak ya. Terhadap diri Pak Henry sendiri, di sana dalam proses pembelajaran di kelas tadi, bagaimana penilaian Pak Henry sendiri ketika Pak Henry melakukan proses pembelajaran di kelas? Penilaian saya dalam proses pembelajaran itu, kalau menurut saya sudah baik. Dilihat dari persentase itu kira-kira 80 atau sampai 90%, Pak. Dalam pembelajaran itu Juga tercapai Iya, proses tercapai, pembelajarannya ya. iya. Ya Pak Henry. Pak Henry di kegiatan sebelumnya mengatakan bahwa akan menggunakan media dan proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan fokus. Apakah
semuanya itu sudah terrealisasi menurut Pak Hendri. Bagaimana dengan media dan metode pembelajarannya? Apa bisa berjalan dengan lancar? Menurut saya dalam pembelajaran itu dengan menggunakan itu sudah terrealisasi, Pak. sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Terus gini Pak Hendri, bagaimana perasaan Pak Hendri sendiri ketika menggunakan media pembelajaran seperti itu? Apakah Pak Hendri, apa yang dirasakan oleh Pak Hendri terhadap proses pembelajaran menggunakan media dan metode pembelajaran seperti itu, Pak? Alhamdulillah dengan menggunakan media dan metode tersebut dapat meningkatkan daya pikir siswanya, Pak. Siswa tersebut memiliki kreativitas. Nah, cara berpikirnya mereka itu lebih menyenangkan lagi, lebih kondusif lagi peserta didiknya seperti itu. Selama kita melakukan proses pembelajaran di kelas nih, sejauh itu seberapa besar dampak yang Pak Hendri rasakan atau dirasakan oleh siswa dengan menggunakan media pembelajaran menggunakan Infocus yang Pak Hendri katakan? Dampak dalam pembelajaran itu sendiri adalah setidaknya itu menambah wawasan dan peserta diri itu sendiri, Pak. Dengan kita menggunakan media tersebut, menjadikan pengalaman siswa tersebut ada seperti itu, Pak. Terus kegiatan proses belajar mengajarnya, apakah siswanya di situ antusias dengan menggunakan Infocus, dengan menggunakan menambahkan media pembelajaran seperti PPT dan proyektor tersebut, Pak? Alhamdulillah siswa tersebut antusias, Pak, peserta didiknya. Mereka tanpa mereka sadari, mereka ikut belajar. Seperti ini, seperti itu, tertarik, ada ketertarikan. Begini Pak Hendri ya. Bisakah saya menambahkan sedikit Pak Hendri sebagai saran ke depan di dalam proses pembelajaran Pak Hendri tadi? Ya, tadi saya lihat di proses pembelajarannya dengan Pak Hendri, memang Pak Hendri kemarin itu mengatakan bahwa ingin melihat ketercapaian siswa itu sejauh mana mereka bisa memecahkan masalah terhadap proses pembelajaran operasi penjumlahan. Nah, saya lihat tadi memang itu tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan. Di sana terlihat bahwa siswanya itu sudah antusias sekali. Berarti sudah berdampak dengan siswa bahwa proses pembelajaran itu dengan menggunakan media PPT. Tadi Pak Hendri, ketika Pak Hendri menggunakan di situ ada slide video tadi ya Pak ya, siswanya antusias sekali memperhatikan video yang Pak Hendri putar gitu kan Pak Hendri ya. Itu sudah bagus menurut saya Pak Hendri ya. Nah, di bagian kegiatan siswa di kelas saya menambahkan sedikit itu pada saat diskusi tadi Pak Hendri ya. Pak Hendri tadi itu ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan di situ. Pak Hendri hendaknya berkolaborasi lagi dengan siswa dengan cara berkeliling di bagian diskusi tersebut, memastikan bahwa proses pembelajaran tersebut siswanya fokus terhadap kegiatan diskusi dan strategi pembelajarannya gitu Pak ya. Nah, di Pak Hendri sendiri, di bagian aktivitas pengembangan mana lagi yang ingin Pak Hendri kembangkan kira-kira nantinya di kelas? Saya ingin mengembangkan itu di dalam kelas, ya, di proses pembelajarannya. Kalau pembelajarannya itu supaya siswa itu lebih kreatif lagi, lebih menyenangkan lagi, situasi dan kondisinya lebih kondusif lagi. Saya akan menggunakan ice breaking, Pak. Ice breaking memicu mereka untuk belajarnya lebih menyenangkan, lebih gembira, lebih ibaratnya di dalam belajarnya nanti kan tidak ada jenuhnya. Betul. Supaya lebih menyenangkan seperti itu, Pak. Berarti di bagian strategi pembelajarannya yang Bapak tekankan di situ bahwa pengembangan yang kalau tadi itu Pak Hendri terhadap penguasaan kelasnya. Jadi aktivitas kedepannya di bagian pengembangannya itu Pak Hendri pengen mengembangkan strategi pembelajarannya gitu Pak ya. Saya peserta didik tadi kan Pak, kalau seandainya kita diskusi terus atau bagaimana kan jenuh. Nah, supaya lebih menyenangkan, menghidupkan suasana dengan menggunakan ice breaking tadi ya Pak ya.
Menurut Pak Henry, media yang sudah digunakan tadi sudah maksimal belum? Ada kendala tidak kira-kira? Alhamdulillah tidak, Pak. Tidak ya, berjalan dengan lancar. Iya, Pak. Tujuan yang Pak Henry hendak capai tadi, bagaimana menurut Pak Henry? Tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan Nah, yang hendak tujuan dicapai Pak Henry hendak tadi. dicapai itu alhamdulillah sudah tercapai, Pak. Dilihat dari pemberian materi atau latihan misalnya seperti LKPD-nya itu rata-rata siswa itu sudah mencapai di atas KKM, Pak. Oh, ya. 75% sudah di atas KKM. Oh ya. Berarti yang ingin saya tanyakan kepada Pak Henry, ukuran ketercapaian proses pembelajaran terhadap tujuan pembelajaran yang ingin Pak Henry capai itu ya Pak ya, berapa kira-kira interval ukuran ketercapaian bahwa siswa itu sudah dinyatakan bahwa ini saya melakukan proses pembelajaran sudah berhasil, sudah tercapai. Nah, ukuran keberhasilannya itu berapa kira-kira Pak? Kira-kira sekitar 80 atau sampai 90, Pak. Oh ya, dari Pak Henry sendiri. Iya. Kalau dari siswa, hasil dari siswanya, ketercapaiannya itu, kira-kira siswa sudah mencapai berapa persen? Kalau siswa sendiri itu sekitar 85%, Pak. Oh ya. Berarti dengan 85% ketercapaian proses pembelajaran di kelas, di mana Iya. siswa itu memperoleh nilai di atas KKM seperti Pak Henry Iya. tadi katakan, itu sudah tercapai ya Pak. Iya, Pak. Untuk pendukung Pak ya, pendukung di situ siapa kira-kira yang menjadi pendukung bagi Pak Henry? Menurut saya dalam pembelajaran itu adalah sarana prasarana, Ya. teman sejawat, Pak. Ya, untuk melakukan proses pembelajaran Iya. ya. Berarti ada terlibat di sana sarana prasarana. Nah, rencana tindak lanjut Pak Henry ke depannya apa kira-kira? Rencana tindak lanjut saya ke berikutnya Di proses pembelajaran ke depan, ada rencana tidak Pak Henry? ada Nah, supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi siswanya. ya, Seperti itu, Pak. ya. Kira-kira di rencana tindak lanjut ke depan, kalau tadi Pak Henry itu pengen dilihat di bagian penguasaan kelas. Ya. Nah, rencana ke depan Pak Henry itu ingin di bagian mana yang ingin dikembangkan? Ini dikembangkan di bagian Ya, di bagian apa ya? medianya. Di bagian medianya, Pak. Ya. Ya. Seperti itu ya Pak. Berarti di menambahkan Menambah lagi ya, media pembelajarannya ya. Seperti itu Pak Henry ya. Oke, kira-kira Pak Henry saya ingin menanya dengan Pak Henry ya. Untuk sebagai rencana tindak lanjut ke depan Pak Henry, kapan kira-kira Pak Henry itu ibaratnya memulai melakukan rencana tindak lanjut ke depan sebagai evaluasi kegiatan observasi kita hari ini? pertemuan berikutnya, Pak. Ya, kapan kira-kira waktunya dan harinya agar kita bisa atau Pak Henry bisa melakukan rencana tindak lanjut yang Pak Henry rencanakan tersebut? Hari Kapan? Selasa jam pertama Di kelas berapa kira-kira Pak? kelas 11 Pak. Ya. Ya. Tujuan yang hendak dicapai untuk rencana tindak lanjut ke depan apa kira-kira? Supaya peserta didik itu lebih antusias lagi dalam pembelajarannya, lebih menyenangkan lagi, Ya. dan semangat atas kerja yang tinggi. Oh, Ya, baik. Berarti hari Selasa nanti Pak Henry ingin melakukan ibaratnya evaluasi Iya. ya terhadap kegiatan hari ini ya, rencana ke depannya, rencana tindak lanjut ke depannya ya. Baik Pak Henry, kira-kira apakah masukan yang saya sampaikan tadi itu bisa Pak Henry terima kira-kira, di mana tadi di media pembelajarannya menurut saya kan sudah bagus tadi kan, tapi yang ada catatan sedikit tadi yang dimana siswanya Pak Henry harus berkolaborasi lagi dengan siswa agar memastikan siswa itu mereka fokus pada proses pembelajaran kita. Iya, Pak. Apakah Pak Henry sependapat dengan pendapat yang saya sampaikan? Ya betul, Pak. Terima kasih dengan masukannya, karena itu nanti akan menambah pengalaman saya untuk kedepannya supaya pembelajaran lebih baik lagi Untuk di kelas ya kan? dari kelas. Oke, baiklah kalau begitu Pak Henry, cukup di sini, sampai di sini juga kegiatan observasi kita. Semoga kedepannya Pak Henry bisa melakukan rencana tindak lanjut ke depan dalam kegiatan proses belajar mengajar itu bisa tercapai lebih bagus lagi ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ijen ini sudah melakukan observasi dengan baik, terus sudah ini apa namanya teknik coaching ya, teknik coaching. Ada ibaratnya di awal mungkin di kelas sudah ada kesepakatan apa yang mau amati, terus tadi sudah dikasih umpan balik dan sudah merefleksikan diri. Pak Hendri juga sudah merefleksikan diri terhadap yang sudah dilakukan. Nah, tadi di bagian Pak Ijen itu dalam menyampaikan apa namanya pertanyaan, terus juga dalam menyampaikan apa yang perlu Pak Hendri kembangkan, itu kalau mau dirujuk bisa lebih apa namanya lebih spesifik Pak Ijen. Misalnya di dalam apa namanya metodenya menggunakan metode PBL. Ya, PBL. Nah, di dalam PBL kan ada singkat. Mungkin Pak Ijen di apa namanya di dalam singkat tersebut mungkin di dalam singkat mungkin Pak Henry di bagian sintas ini masih bisa ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi atau mungkin ada yang dari sintasnya ada yang lupa, jadi itu memang kita apa namanya kita karena itu kalau metode itu memang mengikuti perencanaan. Jadi apakah proses pembelajarannya itu sudah sesuai dengan SOP-nya, mungkin di FPP-nya itu ada unsur diferensiasi, apakah sudah sesuai, apakah sudah ada diferensiasinya, atau apakah sudah ada disiplin positifnya. Karena kan di sini yang sebelum Pak Ijen melakukan observasi pasti rekan sejawatnya sudah diberi apa ilmu pengetahuan tentang membuat perencanaan pembelajaran yang mengandung 3 unsur katanya. Unsur diferensiasi, disiplin positif sama PSE. Nah, itu bisa dijadikan apa ya bahan perkembangan Pak Henry yang bisa dikembangkan untuk kedepannya. Walaupun di dalam percakapan awal itu memang Pak Henry mau difokuskan ke bagian penguasaan kelas. Nah, penguasaan kelas itu sendiri kan sebenarnya menguasai metode pembelajaran. Itu kan berarti bisa lebih dititikberatkan pada sintaks metode pembelajaran. Tapi tadi sudah bagus, sudah ada apresiasi, sudah ada pertanyaan timbal balik, dan juga Pak Ijen bukan sembarang mengasih saran, tapi disepakati dulu antara Pak Hendri apakah sudah setuju atau belum, terus apakah Pak Ijen bisa menyampaikan pendapat atau tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan coaching. Bagus ya, terima kasih Pak Ijen, Pak Hendri. Semoga ya harapannya jangan cuma Pak Ijen mengikuti PGP ini saja, mau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Terus Pak Hendri juga jangan cuma mau diobservasi Pak Ijen saja menerapkan pembelajaran yang menarik, tapi ya memang itu didasarkan pada